tidak hanya dari kaumnya, tapi juga dari keluarga-keluarga dekatnya. Pembahasan berikutnya tentang nasy'atuhu wa syababuh, tentang pertumbuhan dan perkembangannya, masa kecil Mus'ab hingga beliau remaja dan dewasa. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu pada waktu itu sebagai seorang pemuda Mekah. Pemuda Mekah yang usianya sangat muda, sangat belia. Dikenal dengan wajahnya yang tampan. Seorang pemuda yang punya penampilan bagus, punya rupa yang rupawan. Kemudian kedua ayah ibunya sangat mencintainya. Jadi ayah beliau Umair dengan Khannas ibunya sangat mencintai Mus'ab bin Umair. Ibunya yaitu Khannas itu dikenal orang yang memiliki kekayaan yang melimpah. Hartanya banyak, ibu dari Mus'ab ini. Mus'ab bin Umair diberikan berbagai fasilitas hidup oleh kedua orang tuanya, dimanjakan oleh ayah dan ibunya. Ini kisah ketika beliau masih muda, masih remaja. Sendal yang beliau gunakanlah sendal Hadrami dari Yaman, ya, sendal mahal, di kualitas ekspor, ya. Dari Mekah jadi ekspor barang dari Yaman, dari negeri-negeri jiran dengan kualitas terbaik. Itu sendal yang dipakai oleh Mus'ab bin Umair ketika dia masih remaja. Jadi apa saja keinginannya diperturutkan oleh orang tuanya, terutama ibunya. Wa taksuhu ummuhu ahsana ma yakunu min athiyab. Ibunya membelikannya pakaian sebagus-bagus pakaian. Jadi di Mekah itu pemuda yang paling bagus pakaiannya, yang paling baru, yang paling bagus, yang paling lembut, yang paling wangi, itu adalah Mus'ab bin Umair. Wa kana a'tara ahli Makkah. Dia dikenal sebagai penduduk Mekah yang paling harum baunya. Parfumnya itu bukan parfum lokal, parfum dari luar. Sampai-sampai kalau Mus'ab lewat, orang tahu itu Mus'ab. Enggak perlu lihat orangnya, cukup hanya mencium bau parfumnya saja orang sudah tahu. Ini bukan parfum pemuda-pemuda Mekah biasa. Ini parfumnya Mus'ab. Di luar biasa dituruti semua keinginannya. Yuddahan bil abir, kemudian minyak rambutnya juga spesial. Diberikan pakaian-pakaian mahal dari Yaman, dari negeri-negeri luar. Wa kana radhiyallahu anhu raqiqal basyarah. Beliau ini salah satu ciri fisiknya adalah kulitnya lembut, halus, yang mungkin tidak dipaksa untuk bekerja, tidak disuruh bekerja, melakukan pekerjaan-pekerjaan berat, karena ini anak mama, ya, anak yang dimanjakan. Jangan kerja-kerja berat. Kulitnya halus, lembut. Rambutnya panjang sampai ke bahu dan tatanan rambutnya sangat bagus, sangat rapi. Posturnya tidak terlalu pendek, tidak terlalu tinggi. Ketika Nabi SAW mengenang Mus'ab setelah dia wafat, setelah dia syahid, Nabi pernah teringat dengan Mus'ab ini. Nabi katakan, "Ma ra'aitu bi Makkah ahadan ahsana limmatan wala araqqa hullatan wala an'ama ni'matan min Mus'ab ibn Umair." Aku belum pernah melihat di kota Mekah seseorang yang rambutnya lebih bagus dari rambut Mus'ab bin Umair. Tidak ada orang yang rambutnya sebagus rambut Mus'ab bin Umair. Wala araqqa hullah, dan aku belum pernah, kata Nabi, melihat ada orang yang pakaiannya sebagus dan selembut pakaian Mus'ab. Dan aku belum pernah melihat ada seorang pemuda yang hidupnya senikmat dan seenak yang dinikmati oleh Mus'ab bin Umair. Kehidupannya penuh dengan kenikmatan, ya, pemberian dari kedua orang tuanya, Umair dengan Khannas atau Khinas, ibunya sendiri.
Jadi beliau itu sangat dimanjakan, mudallalan oleh kedua orang tuanya. Dia makan makanan yang paling bagus, memakai pakaian yang paling bagus, dan ibunya sangat memperhatikan kesehatan anaknya. Sehingga dikatakan fala yabit illa wa tadha' ka'bal hais 'inda ra'sih. Ibunya Mus'ab apabila Mus'ab tertidur, Mus'ab tidak akan tidur kecuali bubur kesukaannya itu ada di samping ranjangnya. Kalau kita bayangkan mungkin ada ranjang yang sangat empuk, tempat tidur yang sangat enak, empuk, kemudian di sampingnya ada meja. Di atas meja itu selalu tersedia bubur yang sangat sedap kesukaan Mus'ab. Ibunya selalu menyiapkan itu untuknya. Tepat ya, di dekat kepalanya. Bantal tidurnya itu, disitulah sang ibu meletakkan bubur kesukaannya. Fa iza staiqadha akala minhu. Apabila Mus'ab bangun tidur, dia sudah melihat hidangan ada di depannya. Dia langsung makan. Setidur malam bangun tidur sudah ada bubur itu, makanan kesukaannya. Bangun pagi sudah ada makanan yang siap untuk dia santap, dia makan. Begitu dia dimanjakan oleh ibunya. Ini keadaan Mus'ab sebelum dia menyatakan diri sebagai muslim. Kenapa ini saya ceritakan agak panjang? Supaya kita nanti betul-betul merasakan bagaimana perubahan yang begitu signifikan dari seorang Mus'ab, dari sebelum dia menjadi muslim sampai dia menjadi seorang muslim. Begitulah resiko dari sebuah keimanan. Jika seseorang berani menyatakan diri sebagai mukmin, maka dia harus siap menghadapi cobaan-cobaan, ujian-ujian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu. Hadis ini dihasankan oleh Al-Iraqi walaupun didhaifkan oleh sebagian ahli hadis. Dihasankan oleh Al-Iraqi. Suatu hari Nabi SAW melihat Mus'ab ibni Umair. Ini masih hidup Mus'ab, ketika itu masih hidup. Nabi melihatnya, datang menjumpai Rasulullah dan para sahabat. Pada saat itu Mus'ab memakai pakaian yang terbuat dari kulit kambing. Pakaian yang kasar, kemudian ada tempelan-tempelannya. Ketika dia sudah Islam, pada periode Madinah, sudah hijrah. Lantas Nabi SAW mengatakan, unzuru ila hadha. Coba kalian lihat pemuda ini, anak ini. Lihatlah ke arah Mus'ab. Alladzi nawwarallahu qalbah. Orang yang telah mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang telah disinari hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad ra'aituhu. Sungguh aku pernah melihat Mus'ab. Aku telah melihat Mus'ab baina abawain. Ketika hidup bersama kedua orang tuanya, dulu, sebelum dia menjadi muslim, dia hidup bersama ayah ibunya. Kata Nabi apa? Yughzuanihi bi'atyabit ta'am. Ayah ibunya memberikan untuknya makanan yang paling enak, wasyarab, dan minuman yang paling sedap. Walaqad ra'aitu alaihi hullatan. Aku pernah melihat Mus'ab memakai pakaian, baju, syuriat, yang dibelikan oleh orang tuanya bimi'atai dirham, seharga 200 dirham. Satu dirham itu lebih kurang 40.000 rupiah. Dirham dulu tapi bukan dirham yang sekarang. Mungkin dirham sekarang uangnya uang kertas, namanya saja dirham, dinar. Ini dirham, mata uang yang terbuat dari perak. Itu harganya sekitar 40.000 kalau saya tidak salah. Jadi kalau 200 dirham itu harganya sekitar berarti 8 atau 7 juta. Kata Rasulullah, saya pernah melihat Mus'ab memakai pakaian, mungkin kalau kita memakai gamis yang harganya itu 8 juta. Lumayan itu ya. Bagus pasti. Bagus. Fada'ahu hubbullah wa hubbu rasulih ila ma taraun. Namun kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya membuat dia seperti yang sekarang ini. Kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya, artinya dia memilih Allah dan Rasulnya, menyatakan diri sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, akhirnya dia menjadi seperti ini. Lihat pakaiannya
yang sangat sederhana. Kehidupannya yang begitu zuhud, jauh sekali dengan penampilannya ketika dia dulu bersama kedua orang tuanya sebelum dia menyatakan diri sebagai seorang muslim. Jadi itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, sebuah konsekuensi dari keimanan. Kita tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengklaim sebagai orang beriman sebelum ada pembuktian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ahasiban nasu ayyutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah kamu menyangka, apakah manusia mengira mereka dibiarkan menyatakan diri beriman sementara mereka tidak diuji, dicoba, diuji dengan berbagai ujian? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga Allah betul-betul mengetahui siapa di antara mereka yang jujur, yang benar-benar beriman, dan Allah Maha mengetahui siapa di antara mereka yang dusta dengan imannya. Ini salah satu sosok yang betul-betul membuktikan kesungguhan imannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih Allah dan Rasulnya dan meninggalkan segala kenikmatan dan kesenangan hidup yang pernah dia rasakan selama ini. Dia memutuskan untuk berhijrah kepada Allah dan Rasul. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hijrah itu ada 3 macam. Ada hijratul balad, hijrah berpindah tempat dari satu negeri ke negeri yang lain. Dan itu sudah dilakukan oleh Mus'ab. Dia tinggalkan Makkah, kampung halamannya, tanah yang sangat dia cintai. Dia pindah ke Madinah, mengikuti perintah dan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Dia hijrah bersama kaum muhajirin yang lain. Kemudian hijrah yang kedua, hijratul insan. Hijrah ini berpindah dari satu pergaulan, satu pertemanan, hijrah kepada pertemanan yang lain, pergaulan yang lain. Dia hijrah dari kaum musyrikin, walaupun mereka adalah orang-orang yang sangat dekat hubungannya dengan Mus'ab, ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya yang tidak beriman. Dia tinggalkan lingkungan itu, dia berhijrah kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada kaum muslimin yang membela Allah dan Rasulnya. Bukan saja negeri dia tinggalkan, tapi juga pergaulan, pertemanan. Yang ketiga adalah hijratul amal. Hijrah dalam artian berpindah dari satu kebiasaan, dari satu amalan kepada amalan lain. Pindah dari syirik kepada iman. Pindah dari hidup berfoya-foya kepada hidup zuhud. Pindah dari hidup bergelimang dengan kecintaan dunia. Pindah kepada keterpautan hati kepada akhirat, kepada karunia yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hijratul amal. Dia pindah dari perilaku-perilaku jahiliyah kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketiga macam hijrah ini sudah dilakukan oleh seorang Mus'ab ibni Umair, dan dia teguh di atasnya, istiqamah di atasnya sampai dia pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala.